2 hari jelang penutupan, ada 738 orang mendaftar seleksi CPNS Kabupaten Pandeglang. Dari jumlah pendaftar tersebut, baru 270 orang yang telah submit ke sistem online Kepala Bidang Formasi dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pandeglang, Furkon, menyatakan bahwa jumlah pendaftar CPNS di Kabupaten Pandeglang saat ini cukup tinggi. Meski demikian, banyak pendaftar yang belum menyelesaikan proses submit. Furkon mengatakan, minat masyarakat untuk mendaftar CPNS di Kabupaten Pandeglang tahun 2024 sangat tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang melebihi jumlah formasi yang dibuka. Ia menyebutkan, tahun ini Pemkab Pandeglang membuka 30 formasi untuk seleksi CPNS, terdiri dari 15 tenaga kesehatan dan 15 tenaga teknis. Menurutnya, diperkirakan dalam 2 hari ini, jumlah pendaftar maupun submit seleksi CPNS Kabupaten Pandeglang terus bertambah. Furkon mengingatkan kepada peserta CPNS agar untuk berhati-hati dalam mengupload berkas. Karena ketika sudah disubmit, kemudian berkasnya salah. Konsekuensinya berkas tidak bisa ditarik kembali. Kenapa mereka alasannya pengen nggak masuk menjadi CPNS dengan tren yang cukup tinggi? Ya, karena mungkin kenapa masyarakat pengen daftar CPNS gitu kan. Mungkin CPNS itu pekerjaan yang menjanjikan mungkin gitu ya gitu. Jadi kayaknya kenapa masyarakat Pandeglang kayaknya daftarnya itu tidak selalu ke Pandeglang. Ada yang ke Serang, ada yang ke Cilegon, ada yang ke Tangerang dan ke Lebak gitu kan. Dan yang 270 pun yang daftar ke Pandeglang itu tidak mutlak orang Pandeglang. Ada orang Bandung, ada orang Surabaya gitu kan. Jadi semua se-Indonesia itu masuk Pandeglang. Okay. Nah Pak, kalau untuk mayoritas kebanyakan kemana sih dari adanya apa sih kayak formasinya ya? Nah, yang sudah submit itu dari 270 itu kebanyakan tenaga teknis, gitu, di tenaga teknis yang sudah masuk ke daftar ke Pandeglang, gitu kan. Nah, kesehatan sedikit kesehatan. Berapa Pak sisanya yang itu, yang kesehatan? Kesehatan sudah terisi semua dari semua formasi, cuma sedikit, banyaknya ke tenaga teknis banyaknya. Memang kita untuk CPNS formasinya cukup sedikit, ada 30. 15 untuk tenaga teknis dan 15 untuk tenaga kesehatan. Tapi sampai sekarang peminatannya lebih banyak ke tenaga teknis. Mungkin karena tenaga teknis itu jarang formasinya. Nah, adanya tenaga teknis itu banyak tenaga teknis. Kalau untuk PMK Pandeglang saat ini membuka berapa formasi sih? Nah, untuk formasi P3K kita paling sedikit kayaknya untuk Provinsi Banten. Hanya 30. 50 untuk tenaga kesehatan, 15 untuk tenaga kesehatan dan 15 untuk tenaga teknis. Untuk CPNS. Total semua formasi yang dapat oleh Pandeglang itu ASN, P3K dengan PNS itu 530. Nah Pak, dengan adanya pembukaan ini apa sih masukan dan imbauannya kepada peserta nanti yang sudah submit? Nah, himbauannya kepada peserta harap hati-hati dalam upload berkas, karena manakala sudah disubmit berkasnya salah, itu berkas tidak bisa ditarik kembali. Itu harapannya. Kenapa? Karena setelah kita verifikasi berkasnya kebanyakan salah upload berkas, sehingga TMS itu dari upload berkas. Harapannya mudah-mudahan lebih hati-hati, karena ini kita ada waktu 2 hari lagi nih, sampai dengan tanggal 6 September. Pembukaannya gitu. Lebih hati-hati, jangan sampai peluang ini gagal gara-gara salah upload berkas. Oh gitu. Ini paling rentan di salah upload berkas. Betul, upload berkas gitu. Oke, juga ada ini Pak untuk mengingatkan calon itu. Nah, saya harapkan kepada masyarakat Pandeglang khususnya hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan BKD, BKN, Menpan bahwa bisa meluluskan saudara-saudara tanpa melalui tes, itu bohong besar. Karena apa? Karena sekarang untuk diangkat menjadi ASN, CPNS maupun P3K harus melalui tes itu, dan tesnya itu langsung kita umumkan. Ya, jadi tidak ada yang namanya
diangkat tanpa tes, itu dibantu oleh apalagi calo-calo itu bohong besar. Gitu. Oke, Hati-hati siap. ya. Cip. Pak. Belum, Pak. Oke.